Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap melindungi kita semua walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun dalam pembelajaran jarak jauh untuk materi fikih kelas 10 program keagamaan. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Nah sekarang kita akan membahas tentang sholat Jum'ah. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pendapat fuqaha tentang sholat Jum'ah. Kompetensi dasarnya sama dengan kemarin. Untuk materi esensinya yaitu pendapat fuqaha tentang sholat Jum'ah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, sebelumnya marilah kita membuka acara pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu berkenaan dengan sholat Jum'ah. Di dalamnya ada kewajiban sholat Jumat, syarat-syarat sholat Jumat, dan tata cara sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat ini sepakat para ulama, para fuqaha, ijma kaum muslimin bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan juga hadis-hadis mutawatir baik dari kalangan sunnah maupun syiah mewajibkan sholat Jumat. Perbedaan pendapat para fuqaha ini seputar tentang syarat kewajiban sholat Jumat berkaitan dengan sultan atau wakilnya, atau ia wajib dalam segala keadaan. Imam Hanafi, Imamiyah mengatakan disyaratkan adanya sultan atau walinya dan menjadi gugur dengan ketiadaan salah seorang dari mereka. Selain itu Imamiyah menambahkan syarat lainnya, yaitu keadilan sultan. Kalau tidak adil maka keberadaannya itu sama dengan ketiadaannya. Sedangkan Imam Hanafi hanya mensyaratkan keberadaan sultan sekalipun tidak adil. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali tidak menganggap perlu adanya sultan. Dan kebanyakan ulama Imamiyah menyatakan jika sultan atau wakilnya tidak ada tetapi ada faqih, ahli fikih yang adil, maka boleh dipilih antara mengerjakan sholat zuhur dan sholat Jum'ah, walaupun lebih dianjurkan mengerjakan sholat Jum'ah. Syarat-syarat sholat Jum'ah ini seluruh ulama sepakat bahwa syarat sholat Jum'ah itu sama dengan syarat-syarat sholat lainnya. Antara lain bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Sedangkan waktu sholat Jumat yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan segala sesuatu sampai panjangnya. Dan ia boleh didirikan di dalam masjid atau di tempat lainnya, kecuali mazhab Imam Maliki menyatakan bahwa sholat Jumat itu tidak sah kecuali bila dikerjakan di dalam masjid. Seluruh ulama ini sepakat sholat Jumat itu wajib atas laki-laki saja, sedangkan wanita tidak wajib. Dan orang yang mengerjakan sholat Jum'ah maka gugurlah kewajiban sholat zuhur. Dan juga ini sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang buta. Tidak sah sholat Jumat kalau tidak dilaksanakan secara berjamaah. Berkenaan dengan jumlah jamaah sholat Jum'ah ini para fuqaha berselisih pendapat. Imam Maliki 12 orang selain imam, Imamiyah sekurang-kurangnya 4 orang selain imam, Syafi'i, Hambali sekurang-kurangnya 40 orang selain imam, Imam Hanafi 5 orang, dan sebagian ulama mereka yang lain mengatakan 7 orang. Mereka sepakat
bahwa pada hari Jumat itu tidak boleh bepergian bagi orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat dan telah cukup syarat-syaratnya. Sesudah tergelincirnya matahari, makanya kalau mau bepergian pada hari Jumat itu harus nyubuh, jangan keburu tergelincir matahari, jangan keburu siang. Kalau udah keburu siang itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bepergian. Karena apa? Wajibnya sholat Jumat. Kecuali mazhab Imam Hanafi menyatakan boleh. Dua khutbah, ini seluruh ulama sepakat bahwa dua khutbah itu termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Pelaksanaannya sebelum sholat, sesudah masuk waktunya, bukan sebelumnya. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam hal kewajiban berdiri ketika melakukan dua khutbah itu. Imamiyah, Syafi'i, Maliki mengatakan wajib, sedangkan Hanafi, Hambali tidak wajib. Adapun tata cara khutbah khutbah itu terwujud dengan sekurang-kurangnya zikir menurut Imam Hanafi. Zikir astagfirullah mencukupi dengan hamdalah, tapi hukumnya makruh katanya. Imam Syafi'i dalam kedua khutbah itu harus ada hamdalah, sholawat, wasiat takwa, membaca Al-Quran, ya. Dan lebih afdol membaca ayat Al-Quran itu pada khutbah pertama, ya, disertai dengan doa untuk kaum mukminin dan dalam khutbah kedua. Imam Maliki, semua yang dinamakan khutbah dalam urusan adat istiadat mencukupi untuk hal ini asal mengandung peringatan kepada ketakwaan. Imam Hambali harus ada hamdalah, sholawat, membaca suci Al-Quran, wasiat ketakwaan. Imamiyah wajib dua khutbah itu harus ada pujian pada Allah, sholawat, ya, pada keluarganya, nasihat agama, ayat suci Al-Quran. Pada khutbah kedua harus ada istighfar, doa pada mukmin dan mukminat. Nah, Imam Syafi'i dan Imamiyah mengatakan khatib wajib memisahkan antara kedua khutbah itu dengan duduk sejenak. Imam Maliki, Hanafi mengatakan hal itu tidak wajib, tetapi mustahab, disunahkan. Imam Hanafi mensyaratkan khutbah itu harus dikemukakan dengan bahasa Arab kalau mampu. Sedangkan Imam Syafi'i disyaratkan dengan bahasa Arab kalau pendengarnya orang-orang yang berbahasa Arab. Tetapi kalau para pendengarnya orang azam, maka khatib menyampaikan khutbahnya dengan bahasa yang dimengerti mereka, walaupun ia dapat berbahasa Arab dengan baik. Imam Maliki mengatakan khatib wajib menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab sekalipun jamaahnya orang-orang azam yang tidak mengerti bahasa Arab. Jika di antara kaum ini tidak ada yang mampu berbahasa Arab dengan baik, maka gugurlah kewajiban sholat Jumat dari mereka. Mazhab Hanafi, Imamiyah mengemukakan bahwa bahasa Arab tidak disyaratkan dalam penyampaian khutbah Jumat. Nah, untuk tata cara sholat Jumat, Imamiyah dan Imam Syafi'i ini disunahkan ketika rakaat pertama ini surah Al-Jumu'ah, yang kedua Al-Munafikun, ya, setelah Fatihah. Imam Malik sunnah membaca Al-Jumu'ah rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah surat kedua, dan Imam Hanafi menyatakan makruh hukumnya kalau menentukan surat secara khusus dalam sholat tersebut. Nah, sholat Jum'ah dilaksanakan 2 rakaat seperti sholat subuh. Anak-anakku, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.